Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 116. Oke, saya akan jelaskan. Kamu tenang dulu dan jangan langsung ambil asumsi macam-macam, Cahya. Dengerin saya dulu, ya. Gimana aku nggak berasumsi macam-macam kalau kamu aja nggak mau jujur, sahut Cahya. Laras cuma minta tolong, Cahya. Makanya saya kesana. Cahya malah tertawa sinis di sela-sela tangisnya saat mendengar penjelasan Rahmat. Oh ya, emang dia kenapa? Dijahatin orang. Terluka parah. Tapi tadi pagi aku pas ketemu dia. Baik-baik aja tuh. Rahmat mengusap wajahnya. Cahya sepertinya benar-benar murka. Rahmat juga tidak mengira akan jadi seperti ini. Niatnya baik agar tidak terjadi salah paham karena dia menemui Laras, tapi Cahya malah jadi berasumsi buruk karena Rahmat tidak menjelaskan maksudnya pergi menemui Laras. Ceritanya panjang, Cahya. Yang jelas, Laras ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Cahya malah semakin terpicu mendengarnya. Masalah keuangan. Kalau dia memang bermasalah sama keuangannya, terus kenapa bisa kasih kado-kado mewah waktu itu? Tanya Cahya ngegas. Laras bilang, uang untuk kado-kado itu memang sudah sengaja disisihkan. Itu enggak ada hubungannya sama kondisi dia sekarang, jawab Rahmat. Terus aja belain dia terus kamu mau jadi pahlawan yang bantuin dia di belakang aku, gitu kan? Mas, kamu sendiri yang selalu minta supaya aku nggak pernah merahasiakan apa-apa, tapi apa balasannya? Kamu malah seenaknya merahasiakan sesuatu dariku. Rahmat tertegun mendengar amukan Cahya. Dia lumayan syok. Ini adalah kemarahan terparah dari Cahya yang pernah Rahmat ingat. Saking syoknya, Rahmat sampai tidak bisa menjawab. Kenapa diem aja? Kamu mau jadi pahlawan lagi? Pasti menyenangkan sekali jadi orang yang amat berjasa buat dia, kan? Cahya, saya itu. Kenapa Mas Rahmat nggak sekalian aja jadi sugar daddy-nya Laras? Dia pasti seneng punya om-om yang ganteng, gagah, berpangkat dan banyak duit. Cahya berteriak kencang tepat di wajah Rahmat. Semua unek-uneknya akhirnya dia keluarkan. Dia sudah tidak peduli mau Rahmat menilainya kekanakan, berlebihan atau apapun. Yang jelas Cahya tidak kuat kalau harus membendungnya lagi. Biar saja dikata egois, kenyataannya dia tidak sanggup kalau harus membagi perhatian Rahmat dengan wanita lain. Cahya hanya ingin Rahmat fokus padanya. Dia hendak pergi, tapi Rahmat cepat-cepat menahan pergelangan tangannya. Wajah Cahya benar-benar berantakan. Kelopak matanya bengkak dan memerah, wajahnya basah karena air mata, dan seluruh tubuhnya bergetar karena murka. Cahya, hei, tolong dengarkan saya dulu, jangan seperti ini. Sayangnya, Cahya sudah terlanjur sakit hati. Dia dengan cepat menyentak tangan Rahmat yang memeganginya, lalu berlari pergi ke kamar. Cahya, ayolah, dengarkan saya dulu. Jangan marah seperti ini, Cahya. Cahya langsung menutup pintu kamar dengan kasar di depan wajah Rahmat. Dia juga langsung mengunci pintunya. Rahmat mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil berusaha membujuk Cahya, sayangnya bujukan itu tidak ada hasilnya. Cahya benar-benar enggan mendengar. Saat sedang bingung bagaimana caranya membujuk Cahya, ponsel Rahmat tiba-tiba bergetar. Ada panggilan dari Laras. Rahmat sebenarnya sedang tidak mau bicara dengan Laras. Dulu, khawatir Cahya semakin merajuk. Namun, dia khawatir juga kalau Laras ada masalah, jadi Rahmat mengangkatnya. Halo, ada apa Laras? Tanya Rahmat to the point. Om, aku butuh pertolongan Om sekarang. Apa kita bisa ketemu, Om? Rahmat menghela napas.
Maaf, kali ini Om gak bisa bantu kamu. Ada hal penting yang harus Om urus. Hal penting? Soal kerjaan? Bukan. Ini jauh lebih penting dari kerjaan, jawab Rahmat. Ini soal Cahya. Mendengar nama Cahya disebut, Laras yang ada di seberang panggilan spontan mengepalkan telapak tangannya. Dia kesal mendengarnya. Namun, Laras tidak bisa menunjukkan kekesalannya begitu saja. Dia harus terus berusaha pura-pura peduli kepada seluruh keluarga Rahmat. Loh, Tante Cahya kenapa, Om? Tante Cahya sakit, kah? Bukannya menjawab pertanyaan Laras, Rahmat malah langsung mengakhiri panggilan itu. Saat ini, pikiran Rahmat sedang berkecamuk karena Cahya marah. Dia jadi tidak bisa terlalu berkonsentrasi. Kalau tidak segera diselesaikan, Rahmat takut masalahnya akan semakin berlarut-larut dan membesar seiring waktu. Rahmat kembali ke pintu kamar dan mengetuk-ngetuknya. Cahya, saya mohon buka pintunya. Ayo kita bicara, saya akan jelaskan semuanya supaya kamu bisa percaya lagi sama saya. Cahya, saya nggak ada niatan sama sekali untuk merahasiakan apapun sama kamu. Tolong buka pintunya, ya. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Sayang. Berkali-kali pun Rahmat berusaha membujuk, Cahya tetap tidak menggubris. Dia tetap pada pendiriannya dan tidak mau membukakan pintu kepada Rahmat. Hingga berjam-jam, Cahya masih saja mengurung diri di kamar. Dia benar-benar memutus akses Rahmat untuk bicara dengannya secara total. Kali ini, Cahya benar-benar tidak bisa semudah itu membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Mereka sudah menikah lama. Tapi mengapa Rahmat masih harus menyembunyikan sesuatu darinya? Rahmat sendiri sudah berkali-kali mengetuk pintu kamar Cahya, berusaha membujuk agar sang istri keluar. Namun, segala usaha yang dilakukan oleh Rahmat sama sekali tidak berhasil. Akhirnya, Rahmat yang harus menjemput Samba. Sampai di sekolah, Rahmat menunggu Samba di luar. Masih ada sekitar 5 menit sampai waktu sekolah Samba selesai. Rahmat benar-benar merasa tidak nyaman dalam kondisi seperti ini. Begitu Samba keluar, Rahmat langsung menghampiri anak itu. Samba berjalan keluar bersama dengan Jelita, dan benar saja, Rahmat langsung bertemu dengan Laras yang juga menjemput adiknya. Om Rahmat, seru Laras ceria. Rahmat menoleh dan hanya memasang senyum simpul. Dia kembali fokus kepada Samba. Ayo, Samba. Rahmat langsung menggandeng tangan sang anak untuk ikut dengannya. Om Rahmat, hari ini tumben banget bukan Tante Cahya yang jemput. Om Rahmat. Maaf Laras, Om lagi buru-buru ada urusan. Kita bicara lain kali saja, ya. Rahmat langsung memotong kalimat Laras. Oh, gitu ya. Laras kesal. Apalagi Rahmat kelihatan menghindarinya dan langsung saja pergi. Tidak ada senyum ramah, tidak pula ada sapaan manis seperti biasa kalau Rahmat bertemu Laras. Laras terus memandangi Rahmat hingga pria itu berlalu bersama Samba. Laras bertanya-tanya mengapa Rahmat yang menjemput Samba dan bukan Cahya, padahal biasanya selalu Cahya yang datang ke sekolah untuk menjemput anak mereka. Sesampainya di rumah, Samba kelihatan mencari-cari keberadaan Cahya. Samba memang lebih banyak bersama Cahya karena Rahmat lumayan sibuk, makanya kalau sebentar saja tidak melihat Cahya, Samba pasti akan langsung mencari-cari di mana keberadaan mamanya. Mama mana? Kok papa yang jemput Samba? Mama istirahat di kamar, lagi kurang enak badan. Samba kelihatan sedih mendengarnya. Dia langsung berlari menuju kamar Cahya dan mengetuk pintu pelan-pelan. Mama. Mama katanya nggak enak badan, iya. Mendengar suara anaknya,
Cahya yang sejak tadi mengurung diri akhirnya luluh juga. Dia mau membuka pintu karena yang datang adalah Samba. Ketika dia membuka pintu, ternyata tidak hanya ada Samba di depan pintu kamar melainkan Rahmat juga. Mereka bertemu pandang. Cahya langsung menatap tajam kepada Rahmat sementara Rahmat malah tersenyum kepada Cahya. Melihat senyum itu, Cahya malah langsung mengalihkan pandangannya kepada Samba. Dia enggan sekali berinteraksi dengan Rahmat sekarang. Hatinya masih terluka. Cahya langsung memasang senyum begitu berhadapan dengan Samba. "Ada apa, sayang?" kata Papa. "Mama lagi nggak enak badan makanya nggak jemput Samba." Cahya tersenyum sembari mengusap kepala anaknya. "Lia, maaf ya, sayang." Samba menggeleng. "Nggak apa-apa. Samba mau pijitin Mama." "Nggak perlu, sayang. Samba istirahat aja ya, kamu pasti capek. Sekarang lebih baik Samba ganti baju abis itu makan." Samba kelihatan tidak rela meninggalkan Cahya, apalagi dalam pemahamannya. Cahya sedang tidak enak badan. Cahya menyadari ekspresi anaknya yang sedang khawatir. Dia mengelus pipi Samba. "Lagi. Mama nggak apa-apa, nak. Kamu makan dulu lalu istirahat ya." Samba akhirnya menurut meski masih tidak rela. "Oke, Ma." Dia pergi ke kamarnya. Cahya hendak kembali masuk ke kamar dan mau menutup pintu, tapi tiba-tiba Rahmat menahannya dengan kaki hingga Cahya tidak bisa mendorong daun pintu kamar. "Mas, aku nggak tanggung jawab kalau kakimu kejepit ya," ancam Cahya. Rahmat tak mengatakan apa-apa dan malah menerobos masuk ke dalam kamar. Tentu saja Cahya tidak bisa melawan kekuatan Rahmat. Begitu Rahmat berhasil masuk, dia langsung menutup pintu dari dalam dan menarik Cahya dalam rengkuhannya erat-erat. Cahya kaget tiba-tiba dipeluk dengan erat begitu. Saking eratnya, Cahya sampai merasa amat sesak. Dia berusaha meronta. Dia masih marah, dia masih kesal, dan dia masih enggan berdekatan dengan Rahmat. Lepas," seru Cahya. Dia memukuli dada Rahmat, berharap sang suami menyerah dan melepaskannya, tetapi Rahmat malah semakin erat menenggelamkan Cahya dalam rengkuhannya. Rahmat kemudian mengendurkan pelukannya. Cahya kira dia bisa melepaskan diri, tetapi harapannya tidak terjadi. Tangan Rahmat ganti menangkup kedua pipi Cahya dan langsung mencium bibir sang istri. Itu bukan kecupan lembut yang manis, melainkan patan yang dalam. Rahmat seperti sedang mengeluarkan seluruh frustrasinya pada cium itu. Cahya lama-lama menangis. Air matanya luruh. Kedua tangannya terkepal dan masih terus memukuli dada Rahmat. Namun, Rahmat tetap tidak mau melepaskan patanya. Setelah nyaris kehabisan oksigen, Rahmat baru melepaskan patan bibir mereka. Cahya kelihatan lemas sekali. Rahmat langsung menahan pinggang sang istri sebelum dia oleng dan jatuh ke lantai. Rahmat menempelkan keningnya pada kening Cahya. Napas mereka sama-sama memburu berkat cium tergesa-gesa tadi. Baik Rahmat maupun Cahya sama-sama bisa merasakan embusan napas masing-masing. "Saya minta maaf, Cahya," ucap Rahmat pada akhirnya. "Saya minta maaf karena sudah berbohong sama kamu. Saya janji itu akan menjadi kebohongan terakhir saya. Saya nggak bisa seperti ini terus. Saya nggak tahan terus diabaikan sama kamu. Jadi, tolong maafkan saya." Entah harus bagaimana lagi Rahmat meyakinkan Cahya bahwa dia benar-benar menyesal. Dia sungguh frustrasi. Dia tidak bisa kalau harus terus-terusan diabaikan oleh Cahya karena masalah ini. Rahmat terus menatap Cahya, tetapi sang istri masih tetap diam. "Cahya, kamu mau kan maafin saya?" Cahya menggeleng. "Percaya sama saya, please."
Saya nggak akan bohong lagi. Tolong beri saya kesempatan. Cahya, Mas harus janji dulu nggak akan ngurusin masalah Laras lagi. Nggak usah ikut campur kecuali memang hal yang darurat dan berbahaya serta mempertaruhkan nyawa. Itu pun, Mas Rahmat nggak usah turun langsung, suruh aja bawahan atau junior kamu. Cahya tahu, syarat yang dia berikan terdengar berlebihan. Namun, saat ini dia tidak peduli lagi mau dikatakan terlalu cemburuan atau posesif. Dia berhak atas Rahmat sebagai istrinya. Kalau Rahmat tidak bisa memenuhi hal itu, maka Cahya tidak akan berbaik hati mau memaafkan Rahmat begitu saja. Rahmat akhirnya mengangguk. Lia, saya janji. Sekarang sudah dimaafin, kan? Cahya sejujurnya kaget mendengar Rahmat menyetujui syaratnya yang berlebihan itu dengan mudah. Dia kira, mereka akan bertengkar untuk season 2 karena Cahya dianggap berlebihan seperti sebelumnya. Cahya akhirnya mengangguki pertanyaan Rahmat. Ya, dia memaafkan Rahmat. Rahmat tersenyum. Dia juga bernapas lega. Makasih, sayang. Rahmat hendak mencium Cahya lagi, kali ini lebih berperasaan karena hatinya sudah merasa lega. Namun, belum sempat bibir mereka menempel tiba-tiba terdengar suara ketukan, lebih tepatnya gedoran tak beraturan dari luar kamar. Paman Rahmat, Bibi Cahya. Terdengar suara teriakan cempreng dari luar kamar, juga ketukan keras yang tak berhenti-berhenti sejak tadi. Rahmat tahu, itu sudah pasti keponakannya, anak Sari dan Elang. Rahmat terkekeh pelan. Ayo keluar, ajaknya. Cahya mengangguk. Rahmat dan Cahya keluar. Jessie ada di sana. Bocah perempuan berusia 9 tahun itu langsung memeluk kaki Rahmat sebentar kemudian memamerkan boneka barunya. Paman, lihat. Aku punya boneka baru. Boneka dari Oma, beli di luar negeri. Rahmat terkekeh dan berjongkok di depan Jessie untuk mensejajarkan tinggi mereka. Bagus banget, Jess. Cantik kayak Jessie. Pasti mahal harganya. Jessie mengangguk. Kata Oma harganya $5.000. Wow. Rahmat pura-pura terkejut. Jessie memang sangat lengket dengan Rahmat. Kalau anak itu memiliki apapun yang baru, dia harus laporan kepada Rahmat. Rahmat langsung mengangkat tubuh anak itu. Wups. Udah makin besar aja kamu, gurau Rahmat. Jessie malah tertawa-tawa. Kebetulan, dia memang sudah cukup lama tidak main ke rumah Rahmat. Sementara Rahmat sibuk dengan Jessie, Cahya duduk berdua dengan Sari di ruang tamu. Cahya memandangi Jessie dan Rahmat yang asyik sekali bermain. Dia tersenyum tipis melihat interaksi manis itu. Mas Rahmat kayaknya pengen punya anak perempuan, gumam Cahya. Sampai sekarang, Cahya memang belum hamil lagi, sedangkan Elang dan Sari sudah memiliki 3 anak dari pernikahan mereka. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kok cuma Jessie aja? Yang lain kemana, Sar? Tanya Cahya. Dibawa sama Oma dan opanya, Kak. Makanya aku kesini anterin Jessie soalnya pengen ketemu paman katanya. Cahya mengangguk. Enak juga ya punya anak banyak, ucap Cahya. Sari terkekeh. Ya, ramai. Tapi lumayan capek juga kalau mereka ribut semua. Sari sendiri saat ini sudah pensiun dini dari tentara setelah melahirkan anak ketiganya. Itu bukan keputusan yang mudah. Elang yang menyarankan hal itu kepada Sari sejak dia hamil anak ketiga, tetapi Sari masih merasa sayang kalau harus pensiun. Ini bukan sekadar pekerjaan bagi Sari, tapi rasanya sudah seperti pengabdian. Makanya, dia cukup lama memikirkan apakah dia mau pensiun dini atau tidak. Untungnya, Elang tidak memaksa.
Dia hanya menyarankan saja karena tidak mau Sari kelelahan juga kalau harus bekerja dan mengurus anak. Elang sibuk sekali dengan posisi barunya sebagai penerus perusahaan keluarga, jadi dia kurang bisa membantu mengurus anak-anak mereka. Akhirnya, setelah melahirkan anak ketiga, Sari sudah mantap untuk pensiun dini agar bisa fokus mengurus anak. Dengan begitu, dia dan Elang bisa bagi tugas. Elang bisa fokus bekerja, dan Sari bisa fokus mengurus anak. Tidak akan ada yang dirugikan kalau masing-masing sudah komunikasi satu sama lain dan tidak ada pemaksaan. Sari melihat Cahya yang terus merenung sejak tadi. Dia jadi khawatir kalau terjadi sesuatu dengan kakak iparnya. "Kenapa, Kak?" tanya Sari. "L2. Mas Rahmat kayaknya pengen banget punya anak cewek." "Ya buat aja," sahut Sari. "Bulan madu sesekali, Samba bisa ke rumahku aja kalau kalian bulan madu." Jessie dan yang lainnya pasti seneng kalau ada Samba. Dia kan kakak panutan. Sari tertawa geli. "Selama ini kan Kak Rahmat sibuk terus. Kayaknya kalian memang butuh waktu healing bersama," imbuh Sari. Cahya tertawa. "Bulan madu segala, udah tua juga." "Apaan? Kak Cahya masih 30-an kan, masa udah tua? Itu mah muda." Cahya jadi merenung mendengarkan saran Sari. Memang terdengar bagus. Mungkin, itu juga bisa menjadi cara mereka memperbaiki hubungan yang selama beberapa waktu terakhir ini agak merenggang. Sekaligus menjauhkan Rahmat dari Laras untuk sementara waktu.